Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Katanya bagaimana cara menebalkan bar ikan cana maru ya. Tetapi sesuai dengan apa yang saya dapat dari eksperimen yang saya sudah coba dan saya buktikan sendiri, dan sudah saya upload juga ya di video-video saya sebelumnya. Dan sekarang saya akan rangkum di video ini supaya teman-teman bisa mudah untuk mempraktekannya mulai dari sekarang ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikan cana maru sambil saya akan bahas apa saja cara saya membuat ikan cana maru cepat naik warna barnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di depan tank ikan cana marunya ya. Dan sekalian saya update juga karena sekarang kelihatan lumayan jauh ya perubahannya. Padahal ini saya kasih makannya itu random ya teman-teman. Saya kasih makan apapun yang ada ya, stok pakan untuk ikan-ikan kesayangan saya ini ya. Dan untuk ikan ini yang saya lihat perubahannya sekarang setelah kurang lebih 2 bulanan ya. Saya tidak update kondisinya dari terakhir saya update itu sampai sekarang. Perubahannya ada di bagian warna tubuhnya ya teman-teman. Warna tubuhnya semakin orange ya, sekarang sudah orange dan sudah lumayan rata juga sampai ke bagian bawah ya teman-teman. Dan ke belakangnya pun itu sampai ke pangkal ekor sudah orange. Lalu untuk bulatan motif yang ada pada fin atas juga lebih jelas kelihatan ya. Dan untuk bulatan yang ada di fin bawah, seingat saya itu ada 6 ya, sekarang sudah ada 9 ya teman-teman. Nah, di bagian fin bawahnya ya itu ada bulatan-bulatan yang lumayan bulat sempurna. Nah, itu dia yang bulat sempurna itu saya hitung ya, tetapi yang belum bulat sempurna saya tidak hitung, padahal itu sudah hampir mau full ke belakang ya. Dan untuk warna hitamnya juga enak sekali dilihat. Lalu untuk untuk bunga ya teman-teman, sama cabungnya itu semakin banyak ya teman-teman. Dan untuk bar setengah badan ke belakang, nah dari mulai tengah-tengah badan ke ekor ya, nah itu untuk cabung yang dulu lumayan banyak sekarang sudah mungkin ya 50% sudah menjadi bunga ya teman-teman. Mau di kiri sama di kanan pun itu sama ya. Dan saya dapatkan waktu itu pas pecah cabungnya itu atau muncul cabung ya, itu dengan pakan full belut sawah ya teman-teman. Walau hanya 1 bulan karena eksperimennya hanya 1 bulan, tetapi hasilnya lumayan istimewa ya teman-teman. Lumayan mewah, lumayan bagus ya untuk pakan belut sawah ya teman-teman. Dan oke, kita kembali ke pembahasan utama ya teman-teman, yaitu cara saya menebalkan warna barnya ya teman-teman. Karena sebelum ikan ini memiliki cabung dan bunga yang seperti sekarang ini, dulunya itu barnya sudah pasti belum pekat. Dan sebelum ada cabung dan bunga sudah pasti kita naikkan dulu warna bar ya teman-teman, karena sebelum bunga biasanya bar duluan yang pekat ya. Tetapi masalahnya di umur berapa dan di ukuran berapa barnya mau pekat ya teman-teman. Dan cara saya treatment untuk bagian bar, karena kalau misalkan cara mempercepatnya itu sudah pasti dengan treatment ya teman-teman. Jadi cara treatment bar versi saya sendiri yaitu saya kasih background hitam dulu ya. Itu saya rasa lebih penting ya teman-teman. Dan ikan cana maru kalau misalkan kita tidak kasih background ataupun kita
tempatkan di background putih sudah pasti akan pucat ya teman-teman, apalagi bagian warna fin ya teman-teman. Nah jadi untuk yang pertama ya, kasih dulu background hitam ya teman-teman. Dan ini versi saya sendiri ya, sekali lagi ini versi saya ya. Dan untuk poin yang kedua, teman-teman harus kasih pasir ya. Kalau teman-teman tidak kasih pasir, bisa juga diganti dengan stiker ya teman-teman, yang berwarna hitam juga ya, atau pokoknya dihitamkan bagian bawahnya juga ya. Karena kalau misalkan polosan putih lalu styrofoam, itu biasanya pantulan cahayanya itu akan menjadi putih ya teman-teman, seperti cermin. Jadinya sama saja seperti pasir hitam background putih ataupun pasir putih background hitam ya, itu sama saja ya teman-teman. Nah jadi untuk mengakali hal tersebut, kita harus kasih pasir hitam juga ataupun pasir yang berwarna gelap ya, seperti yang saya pakai ini. Ini menggunakan pasir kasar untuk bangunan ya teman-teman. Jadi warnanya itu sedikit hitam keabu-abuan ya teman-teman, jadi tidak putih ya. Nah itu lumayan juga ya, karena setidaknya tidak terang ya teman-teman. Dan kalau tidak ingin menggunakan pasir ya di akuariumnya, silakan teman-teman hitamkan bagian bawahnya ya, mau pakai stiker untuk background akuarium ataupun pakai apapun, yang penting dasar akuariumnya itu sama-sama hitam ya, seperti bagian background ya teman-teman. Nah itu dua poin yang saya terapkan untuk ikan cana maru ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya yang saya rasa lumayan membantu juga, yaitu pakan ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga, di bagian pakan saya gunakan pakan full jangkrik selama 1 bulan, karena waktu itu saya bereksperimen akan seperti apa ikan cana maru kalau dikasih makan jangkrik full tanpa diselingi pakan apapun selama 1 bulan ya. Dan hasilnya untuk warna bar itu sampai ke dekat mata, dan yang spot-spot warna hitam di atas kepalanya itu langsung hitam pekat, dan bahkan jadi bukan mengkilap lagi ya teman-teman, tetapi lebih ke ngedoff ya untuk warnanya ya teman-teman. Jadi hitamnya sangat enak sekali dilihat, sangat gelap ya teman-teman. Dan untuk yang paling membuat saya heran itu bisa merubah dengan cepat warna fin dayung ya. Nah warna fin dayungnya sampai seperti ini karena waktu itu saya eksperimen 1 bulan kasih makan ikan ini dengan pakan full jangkrik ya teman-teman. Mau jangkrik alam, mau jangkrik yang biasa, untuk pakan burung itu sama saja ya teman-teman. Nah jadi 3 poin yang saya bahas di video kali ini itu semuanya real ya teman-teman, yang saya buktikan sendiri untuk mencapai ke titik yang sekarang ini ya teman-teman, yaitu membuat ikan saya ini mempunyai warna bar yang pekat, lalu warna fin yang pekat ya, sampai ke belakang, sampai ke ekor ya teman-teman. Dan ketiga cara tersebut sudah real terbukti ya teman-teman. Dan untuk cara-cara yang lain mungkin juga di treatment A atau treatment B atau treatment C dan yang lainnya ya teman-teman, itu juga ada yang berpengaruh ke bagian warna hitamnya ya teman-teman. Tetapi yang saya rasa cepat itu hanya 3 bagian yang tadi sudah saya jelaskan ya. Karena saya pernah coba treatment ikan ini dengan pakan full jangkrik di tank yang polosan ya, hanya dikasih pasir hitam, lalu tidak saya kasih background waktu ikan ini awal-awal saya beli.
Nah itu saya lihat memang ada perubahan sedikit ya teman-teman, tidak sampai full hitam walaupun sama-sama 1 bulan, tetapi perubahannya itu lebih lambat dibandingkan ketika ditempatkan di background hitam ya teman-teman. Berarti background dan juga pasir pun ya itu berpengaruh ke bagian treatment warna hitam pada ikan Canamaru ya teman-teman. Jadi walaupun warna hitamnya kita dongkrak dengan pakan jangkrik, kalau tidak didukung dengan settingan tank itu mungkin bisa, tetapi lambat ya teman-teman. Dan yang saya rasa cepat yaitu settingan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu background, yang kedua pasir, yang ketiga pakan full jangkrik ya teman-teman, sampai ke titik dimana warna hitamnya itu sudah sampai ke tahap yang kita inginkan ya teman-teman. Dan oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya yang menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mampu saya jawab, saya pasti akan jawab. Kalau misalkan jawaban di kolom komentar tidak begitu jelas, pasti saya akan bikinkan video penjelasan seperti video ini ya teman-teman. Dan oke, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.